atau membatasi kecepatan pengguna dari E8372 bersama dengan D-Link DR612. Pembatasan untuk semua klien dan pembatasan per klien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IR, kali ini kita lakukan settingan dua alat penting untuk ide bisnis WiFi. Yang pertama adalah Huawei E8372, yang kedua adalah D-Link DR612. Dengan menggunakan D-Link DR612, kita akan merepeat WiFi dari Huawei E8372. Kita membatasi bandwidthnya dan bisa langsung digunakan untuk usaha WiFi. Usaha WiFi banyak hal yang bisa dijadikan usaha, dengan membagi password, dengan user dan login lewat MikroTik, ataupun lewat langganan, LAN, atau dengan wired atau berkabel untuk langganan bulanan. Oke, kita akan lakukan settingan Huawei E8372 dengan SSID Huawei B155 ini. Kita klik connect dulu. Oke sahabat, ini adalah halaman administratornya. Kita akan masukkan password bawaan. Password bawaannya adalah admin. Setelah modem ini direset, kita klik login untuk masuk ke halaman pertama. Jika modem pertama kali dilakukan settingan, akan disampaikan tentang privacy untuk penggunaan modem ini. Kita next saja, kemudian kita setuju untuk user agreement atau persetujuan user. Selanjutnya kita akan enable and continue. Ini adalah overnight update. Kita update manual saja. Huawei underline 8372, kemudian passwordnya kita akan ganti. Oke, ini adalah password WiFi dan nama WiFi-nya, WiFi name dan passwordnya. Kita klik next. Kemudian kita juga bisa mengganti password administrator atau password login. Di sini kita bisa mengganti password untuk login. Oke, kita klik finish. Oke sahabat, sudah sukses connect ke SSID yang baru Huawei underline 8372. Sekarang kita login kembali dengan menggunakan user dan password yang terbaru. Ini adalah tampilan Huawei E8372 untuk pertama kalinya. Yang paling penting dilakukan settingan pada awal tadi, mengganti SSID, mengganti user administrator. Kemudian kita lihat di mobile networking. Di mobile network, internet connection ini yang perlu dirubah adalah kita rubah APN-nya, karena kita menggunakan SIM card Bayu, sehingga kita buat APN Bayu. Dengan cara klik mobile network, internet connection. Pada profil ini kita tambahkan profil name-nya Telkomsel, kemudian APN-nya adalah Bayu tanpa titik. Username dan passwordnya dikosongkan. Kita klik save. Oke sahabat, sekarang sudah secara default sudah ada pada APN Bayu. Kita coba untuk online, apakah sudah work? Ya, buka YouTube sudah oke. Kita coba tes APN-nya. Ini paket 2 Mbps dari Bayu. Apakah speed download uploadnya maksimal atau tidak? Kita lihat performa dari Bayu 2 Mbps dengan Huawei E8372. Sahabat, pingnya 79 ms. Downloadnya sudah mulai jalan 1, lebih. Ini download uploadnya tidak akan lebih dari 2 Mbps. Sekarang 1,75 Mbps untuk downloadnya, dan kita lihat uploadnya. Uploadnya 2,08, uploadnya pas, downloadnya sedikit kurang. Oke sahabat, kita sudah membuat APN. Oke, di mobile network searching ini preferred networknya 4G only. Kita hanya fokus kepada 4G. Network set modenya auto, dan kita klik save, konfirmasi. Untuk di WiFi setting, sahabat sudah lihat tadi kita sudah merubah dari awal.
Wi-Fi name atau nama Wi-Fi-nya adalah Huawei underline 8372, passwordnya yang kita sudah buat. Security mode ini kita tempatkan di WPA2 PSK atau multi, kita klik save. Kita pastikan masih tetap terkoneksi dengan Wi-Fi dari Huawei E8372 ini. Tadi karena kita lakukan security mode pergantian sehingga kita harus connect kembali. Sudah terkoneksi, dan selanjutnya kita lihat pada menu device yang terkoneksi saat ini hanya laptop saja atau desktop yang saat ini digunakan. Yang berikut adalah di menu Advanced. Menu Advanced ini di Wi-Fi Advanced Setting, bandwidthnya 20 MHz. Di sini kita setting pada 20 MHz agar pancaran Wi-Fi-nya bisa fokus, tidak terlalu melebar. Channel width ini di sini tersedia channel width 2,4 GHz dari channel width 5 sampai 13. Jadi 1 dan 4-nya tidak ada. Di sini tersedia 5 sampai 13 dan kita beri auto saja. Inilah settingan yang paling penting di beberapa menu pada Huawei E8372 sebelum kita akan melakukan merepeat dengan D-Link DR612 untuk langsung dijadikan usaha hotspot Wi-Fi dengan membagi password Wi-Fi yang kita akan bagi kepada mereka dan mereka akan gunakan. Membagi bandwidthnya ada pada DIR612. Simak terus. Oke sahabat, kita akan lanjut bagaimana cara merepeat menggunakan D-Link DIR612 untuk sumber internet dari Huawei E8372. Kita sudah lakukan setup tadi, sehingga sekarang kita akan melakukan repeat kembali menggunakan DIR612 sekaligus membatasi bandwidthnya. Oke, kita akan lihat koneksinya. Sekarang sudah terkoneksi dengan DIR612, SSID dari D-Link DIR612. Kita akan memasukkan IP address-nya 192.168.0.1. Oke. Ya, sekarang sudah masuk ke halaman utama atau dashboard dari D-Link DIR612. Chrome, kita masukkan IP address dari IP address default dari D-Link DIR612 192.168.0.1. Ini adalah change default atau perubahan passwordnya yang diminta. Kita akan masukkan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Kemudian network atau nama Wi-Fi-nya, kita juga bisa merubah namanya. Wi-Fi dir, kemudian passwordnya juga kita bisa lakukan perubahan. Oke, language-nya tetap, kita klik save. Oke sahabat, sekarang sudah masuk ke dalam dashboard DIR612 dan di sini masih tidak ada internet karena tidak tersambung dengan internet, sumber internetnya. Langkah pertama untuk merepeat Wi-Fi dari Huawei E8372 adalah menu function, kemudian di menu Wi-Fi client. Nah, di sini kita bisa lakukan enable, kita bisa menghidupkan, kemudian select network from list. Jadi bisa connect to hidden network atau select dari sini. Dari E8372 juga kita bisa melakukan hidden network untuk melakukan koneksi di sini, sehingga nama Wi-Fi tidak muncul dua, akan tetapi hanya lewat DIR612. Oke sahabatir, untuk repeater ini sumber internetnya juga bisa merepeat sumber internet yang terhidden. Misalkan di sini connecting to network ini kita bisa connect to hidden network. Jadi jika sahabat yang mempunyai E8372 Wi-Fi-nya di hidden, tinggal merepeat menggunakan DIR612 lewat menu connect to hidden network. Akan tapi karena Wi-Fi E8372 tidak di hidden karena mau digunakan di rumah juga, sehingga kita tidak melakukan hidden untuk uji kali ini. Oke sahabat, kita klik connect E8372, kemudian kita akan masukkan passwordnya. Oke, network option ini bisa di on untuk melihat nama SSID, sinyal strength-nya 100%,
kemudian wireless modenya BGN, channelnya ada di 11, kemudian network autentikasinya WPA, WPSK, WPA, PSK. Oke, kita masukkan password dan klik connect. Oke sahabat, ini sudah terkoneksi, sudah bot wireless network 2,4 nya ya, sekarang sudah langsung connected. Kita coba cek di home sahabat, apakah langsung connected atau tidak. Di sini internet masih diskoneksi, sehingga kita akan melakukan settingan lagi di menu setting internet one. Nah, di sini one yang pertama yang disetting ini dinamis ini lewat kabel itu disconnected, sehingga kita akan menambahkan satu interface lagi untuk klien. Kita klik tambah. Pada menu connection tipe ini tetap dinamis IPv4. Yang paling penting adalah interface-nya. Interface-nya kita ke WiFi client. Oke, ini di sini yang paling penting. Setelah kita ke WiFi client, nama ini kita bisa rubah atau bisa membiarkan default. Oke, kita isolasi juga agar sesama pengguna pada satu WiFi tidak saling melakukan intip lewat aplikasi tertentu. Kita klik apply. Oke sahabat, di sini DINIP underline 62 WiFi client sudah connected. Oke sahabat, sekarang sudah di dashboard D-Link DR612 dalam mode wireless repeater atau function client, WiFi client yang disetting sebelumnya. Dan kita bisa lakukan uji speed untuk settingan repeater kali ini. Oke, terhubung lewat WiFi dari DR612 dengan nama SSID atau WiFi DIR ini. Ini menggunakan paket Bayu 2 Mbps. Kita lihat speed 2 Mbps nya, maksimal di 2, download sekarang. Oke. Ini belum dilakukan pembatasan bandwidth. Download 1,92 Mbps dan kita lihat uploadnya. Upload saat ini masih di 2 Mbps, pingnya 85 ms. Paket Bayu dengan modem E8372. Oke, ini adalah speed real dari paketnya. Oke, yang pertama untuk pembatasan keseluruhan pengguna. Untuk pengguna kita di menu setting, kemudian wireless networking. Setting wireless network, WiFi yang kita gunakan saat ini adalah WiFi DIR 612 dengan nama WiFi DIR. Yang perlu dilakukan adalah mengaktifkan shapingnya, enable shaping, dan kali ini misalkan kita batasi pada 1 Mbit di masing-masing pengguna dan kita klik apply. Oke, kita uji untuk di PC saat ini dan kita juga terhubung lewat handphone. Kita batasi 1 Mbit per second. Di handphone juga terhubung. Oke, kita uji yang kedua untuk pembatasan 1 Mbit per second ini. Di handphone juga kita lakukan uji. Ini untuk keseluruhan pengguna, misalkan pengguna 5 user, maka rata-rata dibatasi untuk 1 Mbps. Oke sahabat, sudah real download saat ini di bawah 1 Mbps. Sekarang bahkan downloadnya 0,32, kemudian di handphone 0,93 download. Download yang
kedua 0,32 dan uploadnya 0,48. Ini di PC. Nampak di HP saat ini download 0,93 Mbps dan 0,49 untuk uploadnya. Download 0,9, upload 0,49. Di PC 0,32 dan uploadnya 0,48. Oke sahabat, coba kita batasi per pengguna. Oke sahabat, enable shipping ini tetap di 2 Mbps. Kita klik apply. Dan kita coba di handphone untuk paket 2 Mbps yang kita batasi. Ini sama-sama dengan E8372BU yang 2 Mbps. Kita samakan dan kita uji di handphone saat ini. Oke sahabat, kita batasi 2 Mbps dan speednya di 1,5 saat ini di handphone. Dan kita juga melihat di PC. Paket 2 Mbps. Dan kita lihat ujinya. Di handphone 1,52 untuk download dan 1,76 untuk upload. Sedangkan di PC saat ini pingnya 85 ms sementara jalan. Ya, uploadnya 1,7 saat ini, 1,80, 1,7, 1,8, ya 1,85 Mbps. Sahabat, kita mencoba untuk membatasi per klien, dan ini pembatasan untuk semua klien. Pembatasan per klien atau masing-masing klien di menu function, menu WiFi, client setting. Nah, client setting ini di sini adalah terbaca PC ini. Coba kita delete semua dulu. Ya, kita buat baru. Ini PC tadi terdeteksi untuk pembatasan 1 Mbps. Sekarang di enable dari MAC address untuk. Oke sahabat, kita melihat MAC address dari device yang terconnect di menu manajemen, kemudian statistik dan DHCP. Nah, di sini ada desktop dan ini adalah handphone. Kita connect MAC address. Dari handphone kita limit ke 1 Mbps, download juga 1 Mbps. Kita klik save dan kita akan lakukan ini. Statusnya sudah enable yes, dan kita coba di handphone saat ini pembatasan 1 Mbps, dan kita juga menguji di PC yang tidak dibatasi. Oke, di handphone tidak lebih dari 1 Mbps, pingnya 77 ms, downloadnya pas 1 Mbps, dan kita lihat uploadnya. Oke sahabat, untuk handphonenya di bawah 1 Mbps baik download maupun upload, dan di PC download saat ini 1,59. Ya, di handphone tetap di bawah 1 Mbps, download 1,59, dan uploadnya saat ini kita tunggu masih di atas 1 Mbps
Untuk di handphone tetap di bawah 1 Mbps. Saat ini 1,03, lebihnya sangat sedikit, dan kita lihat di PC 1,24. Jadi pembatasan 2 Mbps, hasilnya tetap di bawah jauh, 1,59 dan untuk download dan 1,24 untuk upload, sedangkan di handphone 1,03, lebih sedikit, dan downloadnya dan uploadnya 0,78 Mbps. Oke sahabat, itulah pembatasan untuk keseluruhan bandwidth dan juga per klien. Jadi kita bisa melihat untuk per keseluruhan pengguna ada di menu setting, wireless network, kemudian kita aktifkan enable shipping ini. Secara keseluruhan kita batasi sama dengan pembatasan Bayu 2 Mbps. Kemudian per klien atau per penggunanya kita batasi di menu function wifi, kemudian client shipping. Saat ini kita batasi untuk handphone dan PC-nya tidak dibatasi. Oke sahabat, itulah bagaimana cara membatasi bandwidth atau membatasi kecepatan pengguna dari E8372 bersama dengan D-Link DR612. Pembatasan untuk semua klien dan pembatasan per klien, pembatasan untuk semua handphone dan laptop yang terkoneksi, dan juga pembatasan untuk device HP laptop yang terkoneksi. Oke, semoga bermanfaat. Salam sukses buat sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.